Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua dan nama budaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia, kita NKRI ya. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Bersama saya Yogi dan saya Agus Robin aja, atau Super Robin juga boleh ya. Kali ini kita akan bahas tentang makhluk-makhluk gaib yang ada di planet-planet ya. Iya. Yang ada di galaksi, bukan galaksi ya. Galaksi banyak banget ya. Ya mungkin di tata surya kita ya. Dari Merkurius sampai Pluto yang diketahui umat manusia ya. Tapi di balik itu ada 4 lagi planet yang dilihat Gus Robin ya. Dari mata batin ya. Teman-teman boleh percaya boleh tidak, silahkan kita kembalikan ke teman-teman. Nggak harus percaya dan nggak percaya gitu ya. Silahkan saja. Jauh sekali. Manusia nggak bisa mencapai tersebut karena jeda waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Iya, itu pasti jutaan kilometer ya. Puluhan, ratusan, sampai miliaran kilometer tuh pasti. Bahan bakarnya nggak cukup untuk ke sana. Nah, sebelum itu, seperti biasa, kita ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita dan selalu kalau subscribe, hidupkan juga loncengnya ya, supaya ada notifikasi saat kita mengupload video baru. Dan juga kalau ada hal yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan komentar di bawah, atau kita ingin bahas apa gitu, silahkan komentar ya. Tata surya kita itu terbagi dari beberapa planet ya, yang diketahui oleh umat manusia. Terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan yang terakhir adalah Pluto. Ini masih perdebatan sih, apakah itu planet, apakah itu asteroid, apakah itu bulan gitu. Masih dalam perdebatan sih. Oke, kali ini kita nggak ngomongin sosok nyatanya gitu ya, tapi sosok gaibnya yang ada di planet tersebut gitu. Jadi, dari bantuannya pandangan mata batin Gus Robin. Oke, ada komentar Gus Robin sebelum kita ke planet pertama yaitu Merkurius? Tidak sih. Langsung aja ya? Langsung aja ya. Gas aja ya. Gas. Oke, langsung yang pertama adalah Merkurius. Sosok apa yang ada di sana? Masih seperti bentuk-bentuknya makhluk gaibnya bagaikan reptil. Reptil? Ya, reptil. Reptil seperti kadal. Tapi bentuknya agak aneh-aneh gitu. Cuma dia masuk keluarga reptil gitu. Keluarga reptil, agak bertanduk, bersisinya agak keras. Itu masuk makhluk gaib apa setan, apakah iblis? Siluman mungkin. Siluman ya. Ada juga yang iblis di sana. Siluman, jin, setan, iblis itu ada di sana. Yang iblisnya ya bertanduk-tanduk, tapi warnanya itu kayak kebakar-bakar kulitnya. Kebanyakan warnanya itu di sana kayak kemerah-merahan. Karena dekat matahari mungkin ya, panas gitu ya. Kayak orange. Itu orange terbakar apa memang orange? Langsung kulitnya seperti ya, itu. Karena agak panas-panas kulit. Oranye ada yang agak-agak abu-abu tapi kemerah-merahan dikit, ada yang ya mirip-mirip gitulah, agak coklat tapi agak gelap, kemerah-merahan, isi aja kayak merah dikit gitu. Agak terbakar gitu ada ya. Seperti magma gitu ya. Yang dominan di sana itu apa makhluknya? Seperti reptil. Reptil ya. Bertanduk ada, yang sisinya keras ada. Bentuknya sendiri seperti kadal, ada juga yang berkaki 2. Mungkin jenisnya iblis karena yang berkaki 2. Tapi yang berkaki 4 mungkin masih jenis siluman. Apakah mereka berkomplot gitu atau membuat koloni gitu? Buat koloni masing-masing. Dia ada kerajaan? Kayaknya ada siluman, kerajaan siluman di sana. Kerajaan siluman ya. Kalau iblisnya ada sih, cuman dikit gitu. Apakah mereka bertarung gitu, iblis dan si siluman dulu ini? Ya, tapi sekarang biasa. Dari gaibnya ya. Kalau gaib itu bentuk tempatnya sendiri gimana? Kalau di dunia nyata nih, yang dilihat manusia gitu ya, ilmuwan juga, itu kan pasir gitu ya, berbatu gitu. Apakah di dunia gaib seperti apa? Bisa bentuknya seperti gini, seperti kita, tapi dia itu hawanya kayak ada hawa apa namanya, panas gitu, seperti uap gitu,
daerahnya seperti berkabut. Ada Merkurius kabut. ya, Merkurius ya. Ada kabut tapi beruap dia. Gitu. Gaibnya. Ada rumahnya. Rumahnya sendiri dibuat dari masih tanah liat gitu, pasir gitu. Pasir kayak gitu, berbentuk gua. Seperti gua-gua gunung dan berbentuk seperti alam lah masih. Batu ya. Oke, next ke Venus ya. 11-12 sih dengan itu 11-12. Cuma di sana lebih menghijau sedikit. Di Venus? Ya agak menghijau kalau dari rumah-rumahnya, maksudnya masih lebih banyak ada tumbuhannya katanya. Kalau makhluknya sendiri? Makhluknya sendiri 11-12. Sama, hampir sama ya? Hampir sama, tapi lebih sedikit yang warna merah agak terbakar dibanding di Merkurius. Ada yang warna coklat, itu warna abu-abu, ada biru ada di sana, tapi merah juga banyak, namun lebih sedikit. Ya masih sih dominannya yang agak warna kemerah-merahan dikit. Tapi yang warna hijau, abu-abu dan biru masih ada di sana. Dan rumah-rumahnya pun agak sedikit menghijau, nggak seperti di sana, masih seperti batuan gitu, uap-uap gitu. Kalau kenyataannya ya, sebenarnya di planet Venus itu paling panas di tata surya kita. Kenyataannya ya, yang nyata. Soalnya di sana kan lapisan ininya tebal ya, lapisan apa seperti awan itu tebal ya. Jadinya panas itu nggak keluar dari planet itu. Panasnya itu masih di dalam, terbentuk dari sulfur dan magma, karbon dioksida, itu aja isi gasnya. Tapi menurut ilmuwan sih katanya ya, manusia sih bisa hidup di sana tapi di atmosfernya. Karena atmosfernya tidak beracun gitu. Tapi kalau untuk di permukaannya itu tidak mungkin. Mungkin itu yang penyebabnya yang biru ya, mungkin yang ungu tuh. Mungkin karena racun mungkin dari gunung-gunung. Oh, ada makhluk ungu gitu maksudnya. Ungu biru ada sih seperti saya katakan. Karena itu mungkin sulfur gitu. 11-12 berarti ya, dengan 11-12, apa namanya, dengan Merkurius. Yang ketiga bumi. Nah, tapi kalau bumi ini kan sudah kita tahu ya. Udah malas dah bahas. Ya, kalian sudah tahu. Banyak lah ya. Banyak yang dibahas. Bulan sebagai pengganti. Nah, kalau kita nggak pernah bahas bulan, karena bumi udah berapa kali. Mungkin kalian sudah tahu karena kalian ada di bumi lah, ya. Kalian tahu makhluknya. Tahu makhluknya. Sekarang bulan untuk pengganti bumi nih, tempat ketiga. Kalau bulan kebanyakan warna putih makhluknya. Kayaknya bangsa jin deh. Putihnya ini sendiri apakah dia bersinar? Apa kulitnya yang putih? Kulitnya yang putih. Kalau bangsa jinnya. Kalau yang bersinar, jin ada yang bersinar, tapi bedanya dengan ini ya, biar kita bisa membedakan antara jin, malaikat, dan dewa itu. Kalau dewa itu sinarnya adalah sinar seperti sinar matahari yang warna-warni. Sinarnya putih sih, tapi ada warnanya di sampingnya, seperti pelangi. Tapi kalau jin itu bersinar, dia juga ada, tapi tidak sekeras malaikat atau dewa, dan tidak ada warna. Hanya cahaya aja. Putih saja, tanpa warna. Yang kalau sampai berwarna itu seperti pelangi, seperti itu. Itu lain tingkatannya. Tingkatannya udah ya tinggi lah. Memang sih ada malaikat atau dewa yang pernah ke sana. Ke bulan. Ya, berkunjung. Mungkin bawa kereta atau apa. Mereka ke sana atau terbang ke sana. Biasa sih. Tapi masih di sana adanya bangsa jin kulit putih. Jin kulit putih di sini nih seperti kalau orang Bali itu bilang wong gamang, wong samar. Apanya di sini? Di sini agak tebal. Oh, seperti gitu ya, tebal gitu ya. Tebal di sini agak berjenggot, kulitnya agak putih tuh. Putih susu. Ada sosok wanitanya juga. Wanita berjenggot juga itu. Enggak. Wanita enggak. Laki-lakinya. Laki-lakinya aja. Oke. Mereka membentuk kerajaan, membentuk koloni juga. Berbeda-beda berarti gitu, ada bangsa ini, bangsa itu gitu. Cuma mereka memang benar sih ada Dewi Bulannya. Tapi kan dia tidak mengatur manusia, tapi mengatur jin di sana. Bangsa jin, berarti dia jin juga. Ya, karena kan sama, jin ada yang beragama dan ada yang enggak. Kalau dianya dibilang jin sih enggak, bukan. Kaumnya tingkatannya malaikat.
Dewa. Malaikat dan dewa mengatur, bangsa jin mengatur. Makanya ada jin beragama. Tugasnya mengatur manusia, mengatur jin. Lalu kan manusia pernah datang ke bulan ya, pernah mendarat ke bulan. Apa yang terjadi? Kepo. Mereka yang melihat. Dihubungin. Mereka sebenarnya dilihat-lihat. Tapi kan benar ya manusia pernah ke bulan ya? Pernah ya. Itu konspirasi sih katanya, nggak pernah manusia ke bulan. Terus mereka hanya kepo aja ngelihat gitu. Iya. Karena mereka udah pernah ngeliat manusia apa belum? Sebelumnya ya. Sebelumnya. Buyutnya mereka pernah melihat manusia. Bangsa yang ada di bulan itu adalah dari bumi juga dulunya. Diletakkan di bulan. Karena ada sejarahnya ya. Ada historinya ya. Adanya sengketa antara bangsa manusia dan bangsa jin. Sengketa tanah? Kayaknya peperangan dulu pernah terjadi. Akan diselamatkanlah, dipisahkanlah antara bangsa jin yang original sebenarnya. Bangsa jin original mereka sebenarnya yang ada di bulan. Bangsa jin di sini sih kebanyakan ya bangsa jin campuran. Dimana dulu katanya ada pernikahan antara manusia dan jin. Makanya ada campurannya. Kalau bangsa jin aslinya warnanya putih. Namun masih aja juga yang original, namun langka. Yang original bangsa jin tuh ya ini rambutnya putih, ini kumisnya putih, ini putih kulitnya dan matanya putih. Nggak ada hitam. Nggak ada hitamnya. Itu bangsa jin original. Yang ada di bulan sekarang adalah bangsa jin original. Yang ada di Indonesia, di dunia ini adalah campuran. Namun ada paling beberapa ada masih. Bisa dihitung jari ya. Jari ya. Itu langka dan mereka tempatnya bersembunyi. Dan mereka melakukan aktivitas sama seperti kita ya. Apakah mereka pernah bisa ke bumi gitu? Terbang ke bumi gitu? Tidak atau diizinkan. Tidak diizinkan ya? Sebenarnya bisa, tapi tidak diizinkan di sana agar tidak terjadi masa lalu lagi gitu. Oh itu next ya, nanti ya ada episode untuk cerita itu mungkin ya, boleh nanti itu mungkin itu dah maksudnya ya, boleh diceritakan, tapi nanti di episode yang lain ya, di video yang lain. Terlalu lama nanti. Oke, next adalah Mars. Ini sih Mars ini makhluknya agak gitu, dah ada yang warna hijau, ada yang warna agak kemerahan dikit, tapi ada yang kulitnya kayak coklat. Banyaknya sih coklat tapi agak kemerahan dikit sekali merah. Makhluknya ini apa berbentuknya? Manusia apa? Reptil, seperti reptil, monyet seperti monyet lah gitu, tapi seperti berbulu gitu dia. Monyet kan memang berbulu. Iya, berbulu tapi bertaring dia gitu. Kayak Bigfoot gitu ya, mungkin. Gede-gede makhluknya di sana. Ya kayak Bigfoot gitu ya. Mirip-mirip itu. Kebanyakan seperti itu saya lihat kayak monyet, tapi reptil masih ada, reptil bentuknya siluman. Ular juga ada, tapi yang berbentuk seperti manusia ya. Di bulan sebenarnya ada bangsa jin putih. Di Mars. Di mana dia asalnya dari bulan, katanya tinggal di Mars. Kenapa dia tinggal di Mars? Karena manusia itu belum bisa tinggal di sana. Jadi salah satu dari bulan itu kebanyakan mereka itu seperti transmigrasinya ke Mars. Berarti bangsa makhluk putih di sana, jin makhluk putih. Berarti mereka bisa melakukan perjalanan itu sebenarnya ya? Ya, ke Mars bisa sebenarnya, ke dunia ini bisa, tapi biar tidak terjadi masa lalu. Karena ada sengketa itu, makanya mereka tidak kesini. Cuma mereka bisa melakukan perjalanan bisa. Teknologi ada mereka jin. Perjalanannya dengan apa? Pesawat? Ya. Pesawat orang kasa gitu? Lebih canggih loh bangsa jin daripada kita sebenarnya. Saya lihat itu robot sudah punya mereka. Di bulan. Berarti canggih banget ya? Mereka itu datang ya, manusia bawa roket ke sana itu. Mereka cuma kepo, nggak ingin meniru roketnya. Roket apaan sih itu? Mereka punya roket yang kecepatannya lebih tinggi. Mereka bisa bahkan bisa jadi robot roketnya itu. Kayak Gundam mereka udah punya loh. Mereka teknologinya tinggi. Makanya ngapain juga ke dunia ini? Mau niru dunia ini? Ngapain niru?
mereka lebih canggih dari itu. Berarti mereka antar galaksi sudah bisa Udah ada mobil terbang, udah. Di bulan. Kereta terbang ada mereka punya. Kereta yang terbang loh, kereta luar angkasa. Makanya roket dunia ini kan ketawain aja. Cuma mereka kepo makhluknya itu kok gini gitu. Kayak kita kok makhluknya nggak kayak kita ya gitu aja. Oke, lanjut kembali lagi ke Mars. Berarti ada bangsa jin putih ya. Mereka buat koloni berarti Berkoloni di sana. Oke, di bagian mananya tahu nggak? Itu kan kita... Bagian mananya ini? Ataukah ada gunungnya gitu ada? Ada. Ya, gunung tertinggi di tata surya kita kan di Mars. Iya, ada. Gunung Olympus namanya. Di sana ada. Sana sih menara katanya di sana. Bukan di sana kerajaannya, namun di bagian dekat sana agak ke timur mungkin. Di sana tuh koloninya misalkan nih Mars ini di sini satu, di sini satu, di sini satu. Mereka banyak, agak jauh-jauhan dikit. Nah, di koloni yang lainnya di gunung itu koloninya malah makhluk aslinya di sana. Namun makhluk aslinya di sana berteman dengan mereka gitu. Oh, mereka tidak bertarung. Tidak. Kadang mereka juga melakukan transaksi mungkin di kotanya mereka ya. Oke. Seperti kolonisasi. Karena masa depan ya. Kalau kalian melihat film Gundam seperti itu, kotanya itu kota terbang mereka pakai. Kotanya sudah terbang, melayang kotanya. Kita belum punya kota melayang. Jangankan melayang, kebanjiran aja masih seperti Jakarta yang melayang. Mimpi rasanya punya kota melayang. Mereka melayangnya, Kotanya melayang kan ngerti ya? Ya nanti kita omongin teknologi itu ya. Ya, kita omongin teknologi itu. Penasaran sih sebenarnya itu mereka itu lebih dulu dari kita. Ya, makanya mereka lebih maju ya. Lebih maju. Mereka jauh lebih dulu dari kita bangsa jinnya. Ya, oke, nanti kita ada episode teknologi mereka itu seperti apa. Jauh teknologi di dunia ini sih masih kaleng-kalengan mereka gitu. Ya. Oke, di Mars berarti ada koloni itu, terus seperti reptil, tapi reptil gitu ya. Terus seperti monyet ya. Yang monyet itu juga melakukan transaksi juga dengan mereka. Apa mereka bermusuhan? Sama aja biasa. Kalau iblis setan tuh ada sana. Kayaknya iblis setan di Mars tuh masih terkurung katanya. Ya, oke. Di dalam intinya kayaknya belum mampu keluar. Nggak tahu kalau nanti keluar mungkin buat huru hara. Kekacauan ya di Mars ya. Lagi satu, kalau Mars ini dulunya seperti apa, Gus Ruben? Katanya kalau menurut ilmuwan di sana dulunya seperti bumi dulu. Itu bisa di flashback nggak? Dulu itu seperti apa Mars? Dulu masih ada rumput. Air itu. Laut itu masih ada. Masih ada pohon. Apakah ada makhluk kehidupan itu dulunya? Seperti serangga gitu mungkin. Dulu itu ada pepohonan, tapi yang paling besar itu namanya Karans. Di sana itu ada asteroid yang menubruk. 4 asteroid menubruk mereka. Awalnya asteroid terjatuh ke Mars. Di Mars itu dulunya itu ada padang rumput, pohon, burung masih saya lihat, binatang. Ada burung dulu di sana. Binatang ada. Yang besar burungnya, binatang besar sana dulu. Makhluk itu hidup masih ada dulunya. Dari binatang dan burung sudah ada. Bahkan burungnya berwarna-warni dulu. Namun besar, bisa terbang. Sana juga ada burung merah dulu. Juga banyak saya lihat, dan ada tuburukan pertama asteroid menghancurkan sepertinya hampir 1/4 lah. Tuburukan kedua menghancurkan setengah, tuburukan ketiga, keempat menghancurkan 1/4-nya lah. Dan ditambah meteor-meteor yang jatuh. Makanya kalau dilihat di sana ya pecok-pecok, agak pecok. Benjol-benjolannya besar. Ada bekas tuburukan. Iya, benjol-benjolannya besar. Memang si asteroid itu tuh hancur terkikis, tapi hancurnya pecah gitu menjadi meteor yang banyak. Ya, dan tadi kan disebutnya ada kehidupan seperti binatang, serangga gitu ya. Semut ada dulu.
Kalau seperti manusia gitu ada nggak? Ada? Kayak monyet dulu masih. Makanya ya? bentuknya seperti monyet Bigfoot. Oh, Mereka gitu. makhluknya besar-besar. Seperti di dunia ini zaman-zaman dinosaurus, tapi lebih banyak monyet dulu katanya. Burung besar, monyet. Berarti dulu ada juga kehidupan seperti Monyet berkulit bumi ya. putih itu besar ada katanya dulu. Merah, burung, terus ular. Bahkan ada ular bertanduk dulu di sana katanya banyak. Tapi sekarang sudah punah. Binatang berkaki 4 juga ada, tapi bentuknya beda-beda. Agak beda sedikit lah dengan dunia ini. Ya. Agak bertaring-taring di sana. Kalau sekarang dari penglihatan mata batin ada nggak kehidupan sana? Seperti serangga gitu mungkin. Ada Ada serangga? Ada sebenarnya. Belum ditemukan manusia. Bukan berarti. mungkin. Ya baru sedikit aja dieksplor berarti Marsnya ya. Ya. Semut rasnya ada. Ada semutnya? Ada. Masih ada ya? Masih ada mungkin. Tapi langka ya. Semutnya mungkin ada air di sana. Masih ada air ya? Kayaknya. Tapi, Iya, es ada sih. tapi agak di bawah dia tempatnya. Mungkin di bawah esnya itu. Mungkin ya. Ya. Di bawah esnya itu ada. Penelitian sih katanya es di kutub utara sama di kutub selatannya gitu. Ya, di bawah itu ada. Sedikit tapi. Masih ada ya. Oke, karena manusia kan katanya ingin membuat koloni di sana. Tinggal di sana. Butuh waktu ratusan atau puluhan juta untuk membuat mirip dengan bumi. Ya, Ratusan pastinya juta, membuat bumi artinya ya. Tidak semudah itu, butuh proses yang sangat lama. Lama banget ya. Oke. Supaya nggak berlama-lama juga di Mars. Nah, sekarang kita akan mulai ke deretan planet gas namanya ya. Selanjutnya adalah planet Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Makhluknya ini kayak beruap deh banyak ya. Banyak kan uap deh di sana. Gas-gas tuh banyak ya. Ya, karena ini kan planet gas ya. Banyak gas ya. Ya, tidak ada daratan sana. Kayaknya dunianya berkabut deh ya. Kayak kita melintasi tempat makhluk gaib dah. Masuk ke dunia gaib. Iya. Ya, kalau dari gini sih dari Hampir tiap penelitian. hari malam. Iya, dari penelitiannya sih di sana adalah planet di tata surya kita yang paling tercepat satu harinya. Kalau di bumi kan 24 jam ya. Ya kayak malamnya banyak, tapi masih ada sih cahaya dikit. Kayak kita gimana ya? Mungkin ada tempat yang kayak berkabut tuh paginya, tapi agak malam. Gitu. Berarti makhluknya kebanyakan berkabut. Ya berkabut. Dan ya pastinya kecepatan anginnya di sana ribuan kilometer Di per sana jam. tuh makhluk-makhluk supersonik semuanya. Ya cepet ya. Iya, hitam putih gitu, coklat gitu tanpa warna lain. Coklat, hitam, putih, abu-abu gitu, supersonik semuanya. Ya, karena di sana kan putarannya, rotasinya kalau di bumi kan 24 jam ya satu hari. Di sana berapa ya? 14 jam kalau nggak salah, apa 8 jam kalau nggak salah. Ya bayangkan aja kecepatannya seperti itu. Misalkan mereka ada koloni sih kerajaan di sana. Makhluknya tetap berkaki dua banyak, tapi gitu dah seperti makhluk-makhluk berupa gas. Mereka berbelanja. Contoh, beli KFC 1, beli bayar, hilang. Datang pergi gitu ya. Makhluk supersonik makanya saya bilang. Iya, cepat gitu ya. Tapi ada kerajaan gitu. Ada bangunan. Bangunannya sebenarnya di sana ada bangunan kristal ya. Kerajaannya berbentuk kristal. Yang pastinya ada raja gitu-gitu ya. Pasti. Bentuknya tapi gitu semua ya pastinya. Kalau seperti iblis gitu ada nggak? Sana ada kerajaan iblisnya. Di sana lah kerajaan iblisnya. Oke. Bentuknya memang nggak ya iblis semuanya. Iblis supersonik mungkin. Dan Jupiter ini kan terkenal dengan black spotnya itu ya, yang merah itu yang besar seperti mata itu. Nah, kalau bisa melihat tuh di sana apa? Itu kan badai itu besar tuh. Itu energinya.
energi dari Jupiternya. Bukan, energi dari makhluk gaibnya. Really? Sebesar itu loh. Kalau itu dimasukin bumi, itu 4 kali bumi loh besarnya itu. Itu kalau hilang, mungkin makhluk di sana ngedrop ya. Mungkin semuanya akan melemah. Semua. Oh, berarti itu kumpulan energi mereka. Ya memang melemah sih memang. Udah dari tahun 1800-an mungkin. Sampai itu hilang, mungkin kaum iblis yang ada di Jupiter mungkin akan melemah dan lama-lama punah. Ya memang melemah itu gininya. Red spot itu. Berarti itu aja ya yang ada di sana. Yang selanjutnya adalah Saturnus. Sama, ini juga planet gas ini. 11-12 ya. Sama sih juga memang. Cuma ada makhluk yang bentuknya agak biru. Kalau di sana di Jupiter itu jarang ada yang biru. Di sana banyak yang biru gitu. Tapi gas, kayak gas. Memang si planet gas memang. Dan ada cincinnya lagi gitu. Itu udah semuanya itu kekuatannya. Oh, itu cincinnya juga kekuatannya juga. Makanya ada sebutan kalau orang nyebut di ini kerajaan iblis gas putih, gas abu-abu, ini iblis gas biru. Berarti sama juga kabut gitu makhluknya. Supersonik juga. Supersonik sama. Yang membedakan warnanya aja ya. Kan yang biru ya di bagian di Saturnus, di ininya Jupiternya warnanya banyakan yang coklat, abu, ya. Coklat. Iya, itu dah. Yang biru marun gitu ya, merah marun gitu ya. Jarang itu, biru jarang. Yang banyakannya makanya makhluk putih abu-abu dibilang di sana iblisnya. Ya karena di Saturnus sama ya 11-12 ya. Yang selanjutnya ya planet Uranus. Ini gas juga sih sebenarnya. Sama, tapi kayaknya ada yang warna ungu dikit makhluk gaibnya. Sama juga supersonik itu, tapi ada warna ungunya. Yang di tempat lain nggak ada, di sana ada. Biru ada, putih dikit, biru lumayan banyak, ungu udah ada. Yang dominan, ungu yang dominan bukan? Ungu pemimpinnya, kalau gininya biru pemimpinnya Saturnus, yang gininya putih abu-abu yang pemimpinnya. Makanya sebutannya iblis ungu, iblis biru, iblis putih abu-abu. Jadi rata-rata penduduknya 11-12 dengan mereka. Apa mereka bersaing ya? Bangsa iblis, gitu ya? Bangsa iblis ini mereka juga bersaing. Dikira iblis tidak bertarung dengan iblis. Mereka bertarung juga. Pertarungan mereka seperti apa? Apakah supersonik juga gitu? Supersonik juga. Nggak ada yang berani keluar. Jarang-jarang yang keluar. Yang kuat-kuat aja keluar. Pertarungannya di luar mereka. Mereka antar planet gitu. Bisa melakukan perjalanan antar planet. Bisa sih, tapi tidak ada yang berani masuk ke tempat mereka. Oh, kalau misalnya ke Merkurius, karena ada pelindungnya, ini ada energinya tuh, batas-batasannya. Oh gitu. Makanya di luar mereka melakukan pertarungan, tapi efek dari pertarungan itu bisa mempertipis lapisan-lapisan itu. Kenapa menipis terus? Makanya saling bersaing di sana. Jika pertarungnya mendekat dengan planet mereka, akan terjadi bentrok energi, jadi mengikis. Saling dekat lah, saling dekat, ini nekan itu. Ya. Kalau misalkan mereka melakukan perjalanan ke bumi gitu bisa? Bisa, tapi ada undang-undangnya. Di atas. Saya kan nanya. Iblis, setan, jin, manusia, kaum ini semua diatur oleh Tuhan. Yang mengatur itu siapa? Dewa dan malaikat. Mereka juga mengatur loh. Dikira mereka tidak mengatur, bangsa iblis tidak mengatur. Mereka juga ada aturannya. Ada aturannya di sana. Wow, iblis juga ada aturan ya? Juga ada aturannya, ada undang-undang sana, ada aturannya. Jadi bisa sih, tapi nggak bagi yang mungkin yang melanggar gitu. Melanggar yang mencari mati aja. Karena hukumannya udah pasti hukuman mati. Seperti kriminal gitu jadinya ya. Hukuman mati atau hukuman dikurung. Kalau nggak mati, nggak bisa dibunuh ya, dikurung sampai kiamat. Ya, konsekuensinya besar juga bagi dia ya. Nah, pengurungan di bumi ini ada yang di kutub utara dan kutub selatan. Di inti bumi 3 ada di kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Di inti bumi paling banyak di inti bumi dikurung iblis-iblis yang melanggar. Dikira jin, setan dan iblis itu tidak ada hukumnya. Ada ya. Ada.
Lanjut sekarang ke Neptunus. Ini planet gas juga ini. Ini kok biru muda ya banyak. Iblis ya. Iblis biru tapi biru muda. Sama ya. Mereka bangsa biru muda gitu ya. Ya. Oke, berarti ini sama, berarti tempat iblis seperti ini mereka ya. Tempat ini memang tempat iblis memang. Tapi kalau makhluk hidup beneran itu nggak mungkin ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jangan coba-coba. Boleh sih coba-coba. Kalau mau bunuh diri boleh. Belum nyampe udah mati kita. Nah, selanjutnya ke Pluto. Nah, ini bukan planet gas ya. Ini planet kerdil berbatu. Kalau saya lihat ya, di Pluto itu kebanyakan makhluk gaibnya ini kupingnya panjang. Rambutnya ini agak putih, ada sih yang hitam. Putih hitam, ada yang agak kuning dikit rambutnya. Tapi ini kulitnya ini agak putih ya, putih lah, putih tapi kebiru-biruan di sini, biru-biruan. Ada garis-garis biru, urat-uratnya biru warnanya, kulitnya agak putih, tapi bukan putih susu, agak-agak gimana ya putihnya, putih albino mungkin ya. Terus matanya ini kebanyakan putih-putih matanya juga. Ratu di sana ada, pemimpinnya wanita, seorang ratu, ratu es di sana. Terus dipersunting oleh lebih daripada 50 laki-laki katanya ratunya. Terus yang di luar sana maksudnya anak buahnya itu malah kebalik. Anak buahnya ini satu laki-laki bisa 10 perempuannya, 15 perempuan, karena lebih banyak jumlah perempuan di sana. Namun ratunya lain, dia mengumpulkan yang gagah-gagah di seluruh Pluto ya. Terus Pluto dikumpulkan lebih daripada 50, dia dapat yang melayani ratunya. Intinya seperti ratu lebah. Jadi makhluknya ini seperti elf mungkin ya? Iya, bagaikan elf. Bangsa elf. Oke, mereka ini jin. Jin ya. Jin tapi ada darah iblisnya. Sebenarnya mereka itu jin putih dan iblis yang dari Saturnus. Ada sih kisahnya tapi nggak terlalu sih menurut saya juga. Mungkin percampuran aja. Oke. Itu mereka kerajaan kan di sana ya? Sama juga kerajaan ya? Kerajaan di sana tuh berbentuk es dan berbentuk apa seperti berlian, di mana-mana menggunakan berlian. Masih ada emas bahkan di sana masih sedikit. Tapi di kerajaan aja yang menggunakan. Sangat langka yang menggunakan bagian pernak-pernik emas kuning. Itu barang mahal sekali, mulia sekali di sana. Sampai hanya kerajaan boleh menggunakannya. Hanya kerajaan, jika penduduknya punya ya nggak boleh. Dihukum gitu, harus dibawa ke kerajaan, disumbangkan. Jadi kerajaannya di sana ini namanya juga gitu, mungkin penguasa lah, punya kebijakan sendiri, kesenangan sendirinya aja dipikir gitu di sana. Dipimpin oleh ratunya ya. Ratunya agak egois lah. Oke, itu dia di Pluto. Untuk selanjutnya adalah, nah ini adalah gambaran dari Gus Robin yang merupakan ada 4 planet lagi ya yang di luar tata surya kita yang dilihat oleh Gus Robin. Yang ke-9 itu apa Gus Robin? Yang ke-9 planet. Ya pastilah planet itu kan bukan kacang atom ya, bukan telur puyuh juga. Belum ada yang ngasih nama ya planetnya. Boleh saya kasih nama itu? Apa namanya? Apa namanya ini planet Gus Robin Blue Romantic. Blue Romantic. Nah itu yang planet ke-9 Gus Robin Blue Romantic. Oke, planet Gus Robin Blue Romantic ini apa isinya? Gaibnya hampir mirip ini. Ini adalah di Pluto, pecahan dari Pluto yang ke sana, tapi mendirikan kerajaan baru. Karena nggak kuat dengan egoisnya si ratu. Di sini pemimpinnya laki-laki. Di sini malah laki-laki ya? Laki-laki pemimpinnya. Mungkin kan karena tahu laki-laki itu kayak kesiksa di sana jadinya, saking langkanya. Jadi mereka lari ke sana bersama beberapa penduduk perempuan.
Di sini malah berbeda, laki-lakinya memiliki lebih daripada 50 perempuan, kebalik. Makanya bersaing antara Pluto dan ini. Sebentar, laki-lakinya memiliki 50 perempuan gitu. Jadi laki-lakinya lebih banyak di sini. Oh, kebalik dari Pluto lah ya. Pluto. Berarti si rajanya ini memiliki banyak perempuan. Karena banyak yang lari dari Pluto, laki-lakinya. Ya, sementara masyarakatnya kalau di Pluto satu pria bisa memiliki banyak perempuan. Kalau di sini satu perempuan bisa banyak laki-laki gitu ya. Ya. Ya, gitu jadinya ya. Kebalikan dari Pluto ya. Kerajaannya ya sama juga pasti ya. Karena dia pecahan ya mirip-mirip lah ya, 11-12 lah ya. Apakah makhluk itu saja yang ada? Sama. Iblis gitu nggak ada? Kalau iblisnya masih terkurung katanya. Kalau di Pluto dan kurung di dalamnya. Ya. Itu kan ada inti-intinya. Ya mungkin ini maksudnya Gus Robin, ini mungkin planet Haumea ya. Planet kerdil. Itu planet Blue Romantic, Gus Robin Blue Romantic loh. Ini ada sih di sini disebut planet kerdil. Ada Ceres, Maumea, Makemake dan Eris. Iya, makhluknya sebesar kita. Yang soalnya 10 ya. Ini kalau di sini disebut Makemake katanya namanya. Apa Gus Robin? Yang 10. Planet, kalau saya sebut itu planet Gus Robin Blue Crimpy. Ya, kita nantikan yang ke-11 dan 12 blue apa ya. Oke, yang ke-10 ini apa? Makhluk gaibnya. Nah, di sini yang ke-10 ini sebenarnya 9, 10, 11 ini sebenarnya adalah pecahan dari Pluto. Sama penduduknya. Penduduk yang ada di 10 itu masih jumlah wanitanya lebih banyak. Sedikit tapi mirip-mirip bumi. Apanya? Di sana gininya penduduknya, jumlah wanita dan jumlah wanita dan laki-lakinya mirip kondisinya. Misi lebih banyak perempuannya, namun maksudnya hampir sama jumlahnya ya. Laki-laki dan perempuan. Tapi makhluknya mirip satu elf yang seperti itu. Kalau sana pemimpinnya apa? Di sana pemimpinnya laki-laki dan perempuan. Mereka menamakan nggak tempat mereka itu? Ya. Mereka menamakan nggak tempat mereka apa? Sebenarnya mereka itu menamakan semuanya dari 9, 10 sampai 12. Ntar dulu banyak ini apa boleh gitunya bertanya pada mereka apa enggak? Ya kalau enggak jangan dah. Ya kalau enggak nama itu saja dipakai. Daripada saya ribet-ribet nanti mencari jawabannya. Ya kalau mereka jawab, kalau mereka nggak jawab ya. Soalnya saya nggak ada sama sekali, nggak ada kedekatan teman dari sana satupun, nggak ada ya. Ngapain juga saya berteman jauh-jauh kayak gitu. Ya sudahlah. Ya sudahlah, namanya itulah Gus Robin Blue Crimpy yang 10. Tapi sebenarnya ada namanya ya, gitu ada ya. Namanya. Yang selanjutnya 11 ini 11 12 katanya sama gitu ya. Yang 9, 10, 11 ini sama makhluknya. Kalau di sini lebih banyak mana? Perempuan atau laki-lakinya? Yang 11. Yang 11 malah laki-lakinya lebih banyak sedikit. Hampir sama gitu ya. Sama. Ini saya kasih nama ya, Gus Robin, planet Gus Robin Blue Ice Cream. Makhluknya sendiri dipimpin oleh laki-laki dan perempuan. Oh, berarti ini pecah-pecahan. Di sini keadilan. Ini di antara Pluto yang 9, yang 10, yang 11, ini 11 adalah planet keadilan bagi mereka. Yang paling adil ya? Ya, paling adil, di mana jumlah laki-laki dan jumlah perempuan harus sama. Jika ada kelebihan, mereka harus ke tempat lain. Atau ke tempat 10, 9 atau Pluto. Oh, berarti harus dibawa ke sana. Berarti mereka ini bisa melakukan perjalanan antara satu sama lainnya. Tidak ada pembatasan gitu ya? Tidak ada pembatasan, namun ada aturan masing-masing. Yang suka menampung adalah yang 10. Berarti tidak ada pembatasan gitu ya, nggak ada COVID di sana ya? Ya. Buat apa yang nyari COVID di sana? Nggak ada pembatasan COVID nggak gitu? Nggak ada PSBB-nya. Nggak ada PSBB sana ya? Ya, kalau di sini ada PSBB-nya. Kalau di sana nggak ada ya? Nggak. Nah, yang soalnya yang ke-12. Ini namanya Gus Robin, planet yang saya temukannya Gus Robin Crystal Light Shine.
Ya, Gus Robin kristal light shine. Like Oh ya, light shine. cahaya maksudnya. Bersinar gitu. Ya, kristal karena ini planet, saya sebut planet kristal. Karena membiru bagaikan kristal. Biru aja nggak ada apanya. Bukan muda lagi tapi biru tua. Lalu apakah ada daratan? Apakah dia gas saja? Ini gas campur es loh. Ini esnya es kristal loh. Esnya luar biasa ini. Bahkan ini adalah planet kristal. Es yang sudah daratannya itu di dalamnya itu sebenarnya ada kristal yang dilapisi es. Oh, kristal ya? Ya. Diamond ya, kristal diamond ya. Ini Berlian. Kan? ya, ini adalah sebenarnya 12 ini adalah apa namanya? Penjara atau kuburan bagi Pluto yang 9, 10, 11. Ini dikhususkan untuk kuburan. Dibawa ke sana. Ada kehidupan di sana, maksudnya gaibnya maksudnya. Penjaganya dari yang Pluto 9, 10, 11. Penjaga aja, tapi kerajaannya Oke. lebih kepada kuburan dari atau penjara. Adanya cuma penjara dan kuburan di sana dari mereka itu. Apakah mereka ini saling bersinggungan nggak? Pluto 9, 10, 11 saling perang ya? Nggak? Seperti kita sih bersaing seperti negara. Oh. Contoh negara ASEAN dengan Eropa dengan Amerika. Politiknya ya? Ya, mereka bermain politik. Lebih di politiknya. Paling banyak itu penampungannya di 10. Yang nggak laku di Pluto di 9 atau 11 ke 10 pergi. Di 10 itu baik orangnya. Karena di sebelah menganjurkan keadilan. Jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Yang 10-nya apa adanya. Berarti itu yang ke-12 ini berarti kuburan lah ya? Iya, kuburan. Gus Robin Blue Crystal Light Shine namanya yang 12. Shine. Ya. Shine. Nah, itu dia semuanya sudah disebutkan tadi ya, dari Merkurius, Pluto terakhir sampai ini yang paling terakhir ya. 4 planet yang ditemukan oleh Gus Robin sendiri dengan mata batinnya. Kita nggak tahu ya apakah di dunia, di ilmuwan ini sudah ditemukan apa belum, tapi dilihat dari petanya tadi saya lihat ada beberapa planet kerdil yang seukuran dengan Pluto, yaitu tadi Makemake, terus Haumea, Eris, Ceres ini bulannya Mars kalau nggak salah ya. Bukan. Ya, bukan planet berarti. Bukan. Planet kerdil disebut. Ceres ini Ceres itu kan coklat itu ya. Nah, itu dia. Ya, kalau matahari itu ada nggak? Kalau matahari ada nggak makhluk gaibnya? Mataharinya ada. Ada ya? Ada. Kerajaan matahari. Makhluknya gimana? Apakah mereka tahan panas? Mereka diciptakan dari api. Oh, jin berarti ya. Bentuknya? Bentuknya sih ada yang berbentuk seperti api, bisa berbau-bau. Namun di sana diatur juga sih oleh dewa atau malaikat. Seperti semuanya diatur oleh dewa dan malaikat. Di seluruh alam semesta itu diatur oleh Tuhan. Namun bawahan dari Tuhan adalah dewa dan malaikat. Mereka yang mengatur jauh, itu lebih jauh. Nah, sekarang ini agak umum ya sebenarnya. Kalau makanan mereka nih apa ya, seperti di Pluto lah nih, koloni Pluto inilah gitu. Itu makanannya seperti apa? Apakah mereka makanan mie instan gitu? Berbentuknya seperti es. Makanannya mereka ada beberapa makanan berarti. Ada beberapa makanan. Cuma ada saus, saus. Tapi berbentuknya kayak kebiru-biruan kayak es, tapi mereka makan itu. Krim gitu ya. Es krim gitu ya. Iya, yang mana ya? Yang sebelah ya? Apa? Ya benar. Iya. Yang sebelah es krim. Blue cream pie. Es krim ya, es krim benar. Yang 10 baru blue cream pie yang 10 ya, baru ingat. Ini planet ya, bukan planet kerdil ini. Ini planet gede loh. Gede, besarnya sebesar apa? Loh. Ini hampir mirip dengan planet Mars, dan yang 12 itu sebesar 1,5 Jupiter. Lebih besar daripada Jupiter? Ya, yang itu. Makanya itu penampungannya. Kalau yang lain ini bentuknya sebesar bumi, sebesar Venus, sebesar Mars itu. Oh, berarti bukan maki-maki ataupun itu bukan kaleng-kalengan kerdil gitu. Ini jauh sekali. Jauh ini. Matahari aja nggak nyampe di sana. Berarti mereka gelap dong di sana.
gelap seperti berkabut, tapi mereka kan matanya itu spesial, tidak ada hitamnya. Mereka bisa melihat gelap, bisa melihat putih, sama seperti kita. Spesial dia pakai telur. Di sana nggak ada pagi, nggak ada malam, semuanya malam. Oke, jauh berarti nggak, matahari nggak nyampe, sama sekali nggak ada cahaya sana. Cuma mereka termasuk tata surya kita gitu. Ikut juga melilingi matahari, itu terkena gravitasinya ya. Terkena tapi jauh di luar, tidak terkena sama sekali, 0,1 pun tidak terkena matahari. Ya. Kalau manusia sampai ke sana, mungkin bahan bakarnya nggak nyampe. Kalau digunakan alat untuk ke sana meneropong, nggak kesampaian juga, ada batasannya. Ya. Ini jauh sekali, berapa itu, ribuan juta kilo, apa ratusan juta kilo. Ya, sebenarnya ada sisa 3 pesawat ya, 3 satelit manusia yang sudah mencapai luar Pluto ya, jauh sih, luar Pluto jauh. Makanya sampai tahu ada planet di belakang Pluto. Ada memang. Ada. Jauh dari itu lagi ada jauh, ha? Ya, makanya ini kan baru ada 3 aja yang mereka ketahui sampai di Eris ya. Ini rasanya ya nggak akan pernah diketahui oleh manusia. Ya, sulit juga sampai kiamat. Sulit juga memang. Yang sekarang ada di luar pesawat yang di luar Pluto ya. Itu ada Voyager 1 yang pertama yang planet. Satelit pertama yang mencapai Pluto ya. Ada Voyager 1, Voyager 2, terus New Horizon yang paling baru. Bahan bakarnya nggak nyampe. Baru 3 aja yang. Bahan bakarnya katanya nyampe di sana. Kan butuh baterai, bahan bakar itu. Iya, untuk ngirim ininya. Cuma untuk pesawatnya sendiri kan bisa sampai kemanapun, walaupun udah habis bahan bakarnya. Kan mereka melayang ya. Melayang aja, nggak ada ininya. Nggak ada pengiriman sinyal gitu, nggak mungkin lah. Kalau di planet ini kan sampai ke dunia ini sinyalnya nggak bisa, sinyalnya nggak nyampe apa. Apakah di sana tahu ada manusia gitu? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Mereka jauh dari koloni lainnya. Oh, alien tuh mereka nggak tahu juga. Kayaknya tahu alien. Pernah ada 1 atau 2 yang mendarat gitu. Tapi sudah dimangsa mungkin oleh mereka. Cuma juga. Loh, ini kan gaib ya? Berarti alien ini gaib berarti dong kalau dimangsa. Mungkin mayatnya dimangsa. Oh, ada alien yang jatuh ke sana gitu ya. Tapi ada memang alien gaib. Memang sekarang aliennya kebanyakan gaib. Dulunya ada. Hampir punah ya. Hampir punah. Gaib dah banyak sekarang. Jika pun ada pasti itu gaib. Ya, oke. Nah, tadi disebutkan ke makanannya ya. Kalau sistem pembayarannya sendiri gimana mereka melakukan perbelanjaan di pasar gitu? Apakah mereka menggunakan uang? Koin aja. Kertas gitu nggak ya? Koin kristal. Berarti sama ya, walaupun mereka jauh di sana, mereka juga menggunakan koin gitu ya. Koin kristal. Oke. Belum ada kertas. Oke, yang saya tanyakan sama makanan dan sistem pembayarannya, tapi di Jupiter, planet iblis nih. Itu makanannya mereka apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Energi, kayak energi, berbentuk energi. Mereka makan lahap. Tapi mereka belanja gitu ya? Belanja, energi ada. Beli energi satu gitu. Ya enggak gitu ya. Mungkin apa namanya, saya enggak kenal, saya enggak punya teman di sana. Beli energi satu, hilang. Teman saya di dunia ini aja. Terus mereka bayarnya pakai apa? Pakai energi juga? Sebetulnya ada yang berbentuk seperti gas mungkin, tapi seperti koin dia. Cuma gas, bentuknya gas, koin gitu. Koin, gas padat lah. Oh, itu dipakai pembayaran. Konyol juga ya rasanya ya. Oke. Nah, cukup aja mungkin sekian ya. Kita tentang planet tata surya, makhluk gaibnya yang ada di planet-planet tata surya kita. Ini sudah ada copyright-nya ya, jadi terima aja namanya. Kalau namanya nama planet-planet yang saya kasih tahu, terima aja ya. Ini kalau ditemukan suatu hari oleh manusia, seandainya ditemukan suatu hari, ini harus ada copyright-nya. Gus Robin pertama kali menemukan itu. Mungkin kan NASA gini. Ini atas nama Gus Robin loh. Bisa kasih tahu nama planetnya itu aja. Oke, jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita dan hidupkan loncengnya teman-teman masing-masing agar nanti ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin OMG, Gus Robin New Planet. New Planet. New Planet. New Planet. Ya, Gus Robin New Planet. Romantic Lovers.
Fanatic Lovers dan Tabib Gus Robin ya. Udah. Ada lagi? Nggak ada. Ada. Super Gus Robin. Enggak. Gus Robin Blue Crimpy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prame Santi. Om Santi Om. See ya. Blue Crimpy.